Firasat by Marcel. Kemarin, kulihat awan membentuk wajahmu. Desau angin meniupkan namamu. Tubuhku terpaku. Semalam, bulan sabit melengkungkan senyummu. Tabur bintang serupa kilau auramu. Bagai sungai yang mendamba samudra, aku tahu pasti kemana akan ku bermuara. Aku percaya, alam pun berbahasa. Ada makna di balik semua pertanda. Firasat ini, rasa rindukah atau tanda bahaya? Aku tak peduli. Aku terus berlari. Cepat pulang. Cepat kembali. Jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau untuk cepat pulang. Dan lihatlah sayang. Hujan turun membasahi, seolah turun air mata. Engkaulah firasat hati. Halo guys, di podcast kita kali ini aku akan mengajak kamu kembali nostalgia ke tahun 2000-an, tepatnya pada tahun 2003. Lagu yang berjudul Firasat dipopulerkan oleh penyanyi Marcel yang dirilis pada tahun 2003 yang lalu. Meskipun sudah belasan tahun yang lalu dirilis, lagu ini sempat menjadi hits pada masanya dan beberapa kali menjadi soundtrack sinetron. Walaupun termasuk lagu jadul, namun lagu ini masih sering didengarkan oleh pecinta musik Indonesia karena Marcel Siahaan, sang penyanyi, masih sering menyanyikan lagu ini di konser-konser yang didatanginya. Singkatnya sih, lagu Firasat bercerita tentang seseorang yang merindukan kekasihnya dan menginginkan sang kekasih untuk segera pulang. Adalah Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan, atau yang biasa kita kenal sebagai Marcel Siahaan, terlahir pada 21 September 1977 yang merupakan seorang aktor dan penyanyi Indonesia keturunan Jawa, Betawi, dan Batak, Sumatera Utara. Sejak kecil, Marcel telah akrab dengan musik. Kakeknya almarhum R.M. Subroto Harjowahono yang berdarah Solo mengenalkan Marcel pada musisi seperti Nat King Cole, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, dan Salena Jones. Selain itu, kakeknya juga mengenalkan dirinya pada musisi-musisi pop yang lebih modern seperti Gloria Estefan dan Celine Dion. Neneknya yang merupakan almarhum Doce F.S. Noya yang berdarah Ambon adalah instruktur piano jazz. Sedangkan ayahnya Payan Siahaan SH adalah seorang advokat penyuka musik-musik rock legendaris seperti Chicago, The Doors, Rolling Stones, dan The Beatles. Sedangkan sang ibu, R.A.V. Indrasari, adalah penyuka karya musik pop lokal seperti Bruri Pesolima, Chrisye, Kinan Nasution, dan Yoki Suryo Prajoko. Intinya sih, Marcel Siahaan sekeluarga ini mulai dari kakek neneknya, ayah ibunya, pamannya, saudara-saudaranya, semuanya memiliki latar belakang bermusik dan penikmat musik sejati. Jadi gak heran dong kalau akhirnya Marcel memiliki kecintaan dalam bermusik. Nah, kalau ngomongin masalah percintaan, Marcel sempat menikah dengan penyanyi sekaligus pencipta lagu dan juga penulis yang bernama Dewi D. Lestari atau biasa dikenal dengan Di pada 12 September 2003 yang lalu di Bandung. Dan dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kinan Avalokita Kirana yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2004.
Mereka kemudian berpisah secara damai pada tanggal 3 September 2008 dan kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan mantan finalis Miss Singapore Universe tahun 2001, aktris dan juga pembawa acara Rima Melati Adams yang berkewarganegaraan Inggris pada tanggal 28 Januari 2009 di Kampung Glam, Singapura. Dari pernikahan Rima sebelumnya, Marcel juga mendapatkan anak laki-laki bernama Edgar Ian Cook. Pada tanggal 22 September 2014, Marcel dikaruniai seorang anak laki-laki lagi yang bernama Seth Ananda Siahaan. Itu tadi guys, perkenalan singkat kita dengan sang penyanyi. Lanjut, kita akan membaca firasat dari lagu ini. Seperti yang udah aku bacain pada session pertama tadi, pada bait pertama, firasat seolah ingin memberitahukan kepada kita tentang sesosok manusia yang kita rindukan. Kemarin, kulihat awan membentuk wajahmu. Desau angin meniupkan namamu. Tubuhku terpaku. Awan yang membentuk wajahmu adalah metafora tentang sesuatu yang indah, kerinduan yang begitu dalam, sehingga membuat pandangan tentang sesuatu yang suci dan jauh itu menjelma dalam bentuk sekumpulan awan. Kemudian kepada wujud angin yang tak pernah kita lihat tetapi hanya bisa dirasakan kehadirannya, dan kemudian menjelma dalam suara yang mengantarkan nama sosok orang yang kita rindukan tersebut. Saat itulah kemudian si aku berhenti sejenak, merasakan dirinya yang mendengar nama itu dipanggil. Menyadari bahwa alam pun mampu mengantarkan kerinduan itu dalam bentuk-bentuk yang lain. Awan dan angin yang mengantarkan rindu kepadanya. Semalam, bulan sabit melengkungkan senyummu. Tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari, aku segera berlari. Nah, lantas bulan sabit yang melengkung menampilkan keindahan senyumnya. Siapakah itu yang kamu rindu begitu rupa? Hingga bahkan ketika malam telah tiba, bulan pun bersekongkol menampilkan senyummu yang kurindu. Tabur bintang yang lagi-lagi menampakkan auramu. Mungkinkah kau ada malam ini? Bagaimana mungkin semesta menyanggupi sebuah rindu akan kehadiran seseorang sehingga mewujud dalam eksistensi alam yang lebih besar dari manusia? Untuk itulah kamu merasakan firasat itu. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau untuk cepat pulang, jangan pergi lagi. Untuk itulah aku mempunyai firasat ini. Firasat yang menyuruhku untuk menyampaikan kepadamu cepat pulang dan jangan pergi lagi. Aku ingin mengatakan itu langsung kepadamu yang entah berada di mana. Ini rindu hendak meledak karena kau tiada. Dan alam seolah mengiyakan segala rasa yang kupunya untuk akhirnya membawamu pulang. Dan jangan pergi lagi. Akhirnya, bagai sungai yang mendamba samudra, ku tahu pasti kemanakan ku bermuara. Semoga ada waktu sayangku. Ku percaya alam pun berbahasa. Ada makna di balik semua pertanda firasat ini. Rasa rindukah ataukah tanda bahaya? Dan sampailah aku di sini pada sebuah kenyataan bahwa akhirnya aku tahu kemana aku akan menuju. Bagai sungai yang mendamba samudra, aku tahu pasti kemana akan ku bermuara. Tentang sungai yang selalu berpulang ke samudra luas, begitu juga dengan diriku. Ke samudra luas yang membentang di antara kamu dan aku. Hanya waktulah yang kemudian mempertanyakan tujuan itu. Untuk itulah pada dasarnya aku memahami bahwa alam pun berbahasa dengan bahasa yang sama dengan kita. Karena itu, aku mempunyai firasat, dan inilah bahasa yang kubisa untuk memahami itu. Ada makna di balik semua pertanda. Ini pula yang kemudian membuatku sadar bahwa firasat yang kupahami ternyata membawa dua kemungkinan. Entah baik, entah sebaliknya.
Rasa rindukah yang sebenarnya selalu berusaha kupahami ini? Ataukah ini sebenarnya tanda bahaya yang akan datang? Tetapi akhirnya aku tidak peduli lagi dengan semua itu. Aku hanya ingin berlari, terus berlari, menjumpai dirimu. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu, desau angin meniupkan namamu, tubuhku terpaku semalam. Bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari, ku segera berlari.